upacara tradisi sukacita. Artinya kita merasa senang, bahagia, sukses bahwa bangunan ini sudah selesai dan lancar, tidak ada halangan dan apapun. Ibu bapak dan sekalian, mari semua kita hadirkan rasa kasih kita kepada Mama Betul, bahwasanya hari ini kita akan melakukan keselamatan. Kita menghadirkan cita-cita ini, mudah-mudahan para pemuda, para satwa, para makhluk, para daerah ingatnya kalau kita yang bau rusuk banteng ini, semoga bicaranya adalah kita, bukan pakai otak kita, tapi pakai hati kita dan kita. Hari saya akan membacakan antara Indonesia dan para keyakinan dan agama lain bersama-sama saya membantu. Saya akan bacakan pada agama Islam. Mari kita bersama-sama sebelum kita bacakan, kita bersama-sama senantiasa menghormat kepada Buddha, kepada Dhamma dan kepada Sangha. Karena semoga katana akan kita araham sama sambuddho bhagava buddham bhagavatam avivaddeni.
yang penting ini yang selalu dijaga oleh keramat Boyo yang terjadi blok yang walaupun kami wilayah kami tetap bisa belum kepala deh, sikil. boleh dipinggirin Tahu nih pinggir. komplit ya ada sih enggak Kaki. ada Ini Pak, ini. Coba. dua hari ini bisa bersuara itu ya karena ini masih basah karena dari minus ke panas sudah komplit sudah pura-pura sudah ini dua pembangunannya
Oh di sini ya. Ini bermasuknya dari. Mantap ya. Ini segitu siapa? Kalau siapa? Ini bapak-bapak ya. Kalimantan mana? Singkawang. Orang Singkawang. Iya. Barat. Singkawang barat. Ya, sampai Singkawang sampai sana Ponti yang Ponti. Ya. Sampai Ponti ya. Kira-kira ini yang mana? Oh, sebetulnya di mana? Ini kan pintu masuk. Iya. Ruko inilah yang bisa apa ya? Itu gimana kalau sini yang ideal memang sana. Iya. Iya, ini dia harus sana. Ada ke mana? Ke jalan. Ke jalan, iya. Nah, makanya kok kemarin kita sudah anu sini, ini orang ngasih sini nih mestinya dari tadi yang ideal. Yang ideal kan di sini. Yang biasanya loh. Iya. Iya. Cuma itu ada pintu. Nah, ini kan ada pintunya. Ya, tapi ya, ini nggak apa-apa. Tidak lebih bagus di balik. Ya, balik. Atau mau balik sekarang atau gimana? Ya, boleh. Ya, ini jam berapa? Oh, masih jam 9. Saya masih ada waktu sih. Iya. Balik sekarang.
bapak, saudara sekalian, mari kita sebelum kita bersama-sama membacakan sutra ini, saya akan membacakan Susyojo. Jadi Susyojo itu 10 mantra atau dharani yang pendek, 10 saja. Dengan penuh keyakinan kita kepada Tiratana, mari kita bersama-sama kita awali dengan penghormatan tertinggi kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha, serta kepada para dewa, para simbing, untuk mengawali penempatan tempat ini. Mari kita mulai bersama-sama dengan Wenshin atau membungkukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Wenshin, saya Wenshin, saya Wenshin. Dibuka buku halaman 4. Ionya kumpulin yang sangat baik tentunya bagi kita semua. Jadi ini semua sudah besar-besar, sudah dewasa semua. Tolong ambil duduk sendiri yang paling enak, karena enak saya belum tentu enak bagi ibu bapak semuanya. Jadi cari tempat duduk yang enak, yang mana posisi ini, posisi tetap tenang, karena hari ini adalah hari yang baik. Saya katakan lagi, karena kita akan blessing. Jadi blessing penempatan tempat ini untuk dipergunakan sementara. Ya, betul ya, digunakan sementara ya. Syukur-syukur tidak sementara, syukur ini tambah lagi, ya kan gitu. Karena yang di sana sudah tidak muat. Jadi bisa dibilang tambah bukan sementara, tapi menjadi sementahun atau selamanya. Setuju nggak nih? Sangat setuju. Karena saya melihat orang Mojosari ini saya jarang ketemu sekarang ini. Sudah lama jarang ketemu. Tapi begitu saya begini ini, melotot ini siapa, dari mana, langsung saya jalan. Otak saya langsung jalan rumah. Oh ya ini. Di Mojosari ini banyak ya tentunya para yang punya skill itu banyak sekali. Mau yang nyanyi ada, mau yang olahraga. Mojosari ini punya grupnya, ya nyanyi ada. Nanti yang muda-mudi ini tolong ya, yang muda-mudi ini tolong dibangkitkan apanya, seni budayanya. Karena apa? Karena satu tempat wihara atau kelenteng itu kalau nggak ada seninya, kalau nggak ada budayanya,
Serasa kalau mau sayur lodeh ini kan macam-macam. Kalau hanya tewel saja, ini kan lodeh tewel ya, cuma tewel sama air aja kan ya, gimana mau rasain lah. Sama halnya seperti kelenteng, sama halnya seperti wihara. Kalau hanya disuruh meditasi, suruh baca parita, gitu terus, padahal yang lain sudah bisa nyanyi rohani loh ya, lagu-lagu rohani, seninya juga luar biasa. Barongsai kan nggak di sini? Ada sudah. Kemudian barongsai, yang mana? Kemudian barongsainya lah. Itu kolaborasi sama seni budaya yang ada di sini, itu lebih bagus. Jadi lebih kreatif ya. Mari kita berdiri dulu semuanya. Pertama mengucapkan selamat terutama kepada para pengurus serta pada umat, karena memang pengurus ini didukung oleh banyak umat di sini ya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini ya. Kita menempati tempat ini. Tempat ini sudah cukup untuk apa? Pengembangan, cukup tapi sementara untuk umat. Jadi mungkin yang bagian muda-mudi, bagian sekolah minggu, ini harus dihidupkan. Ya, saya kasih ingat dihidupkan. Orang yang tua-tua ini hanya dorong, nyengkuyung. Tapi bagaimana muda-mudi sekolah minggu di sini ini adalah di tangan anak-anak, di tangan pengurus muda-mudi dan pengurus anak-anak. Ingat ya, mengkoordinasi anak-anak ini juga nggak gampang. Mengkoordinasi muda-mudi juga tidak gampang. Karena Mojosari ini termasuk kota kecil. Jadi sekolah pun SMA udah lari kemana? Lari ke Surabaya. Banyak di Surabaya orang Mojosari. Ya, tapi bagaimana Anda bisa mengkondisikan, bisa istilahnya mengajak, walaupun di Surabaya, walaupun di mana ketika hari Minggu di sini. Surabaya sini kan dekat 1 jam ya, 1 jam udah sampai di Surabaya. Surabaya pinggir yang sini, di satelit sana bisa 1 jam kan dekat. Jadi bagaimana mengakomodir, mengumpulkan anak-anak, bagaimana mengumpulkan muda-mudi. Kalau emak-emak akung-akung ini gampang, kasih mic saja sudah senang ya. Akung-akung mama kasih mic saja, dah ayo kita gembira, kita nyanyi, kita joget, kita dansa. Betul ya, di sini ada begitu kan. Sekarang kalau nggak happy, sekarang mau kapan? Apalagi yang umurnya itu sudah 70 ke atas, sudah laule, itu kan ya kesempatan happy bersama-sama anak dan cucu itu kan ya sekarang ini ya. Jangan ditunda ya, besok lah Bante, besok. Terus dikatakan selalu ngomongnya besok, selalu besok. Ya kalau sampai besok, ya toh? Kalau sampai besok, kalau nggak sampai besok, lalu kapan kita mau bersama-sama anak dan cucu di kegiatan sosial keagamaan? Mojosari ini dekat, Mojokerto cuma 30 menit ya, nggak sampai ya. Sini Mojokerto, Maksam, ada Bu Seli, di sana ada Bante Sila dan Bante yang lain. Cuma 30 menit dekat. Surabaya itu kalau macet dari HR mau ke Maijen tuh ya, apalagi kalau Imlek dulu itu bisa 2 jam. Nah, gimana? Dari Putat Gede mau ke Kris Kencana 2 jam, itu kan lucu. Cuma berapa langkah? Itu aja orang antusias. Kalau yang hanya 30 menit saya rasa bukan apa-apa. Rukun mau jalan kaki ya, sambil olahraga. Orang Mojosari ini terkenal ya, sinyal ya. Saya kenal, wah ama-ama, akong-akong itu jalan-jalan itu ya. Cuma udah lama nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, jadi ya gini. Oni juga gitu, lama orang lama itu, tapi nggak pernah kabar-kabar, jadi ya akhirnya kadang lupa. Anaknya sudah gede, si Frankie juga sekarang anaknya sudah, kita lihat anaknya itu gede-gede
Ini orang kita semua, jadi dekat. Kebetulan Banti ini juga tidak jauh dari sini, tidak jauh ya Pak Udia, tidak jauh kan? Namanya sebentar kan sampai ya? Sana dekat paling 20-25 menit sudah sampai sini. Kalau mau jalan itu, saya itu ada di situ, Prigen itu perbatasan, pinggiran antara perbatasan Terawas dan perbatasan Prigen, Mojosari sama Pasuruan, ada perbatasan itu. Di sana maju dikit, di kanan itu ada gereja, ya kan? Naik lurus itu Perboden. Kalau yang mau lurus itu namanya, nah itu belajar salah-salah dikit lah. Tampuk-tampuk salah, boyukin lah ya kan? Tampuk-tampuk aja salah, nggak masalah lah. Dan juga kadang diperbolehkan. Yang di situ saya belok kiri aja. Belok kiri, nanti ketika ada Gapuro itu tulisannya Sumberjo, ya sudah masuk situ. Tanya anak besar atau kecil dari mana, tanya Pati mana ya tempatnya, udah pasti kasih tahu. Tapi yang paling enak dan gampang itu apa? Kalau susah di Google ada itu, Padepokan Sumberjo, Prigen itu ada. Kalau memang lapar, ya perut lapar, sebelum ngasih makanan batininya, ya ketik aja kafe gajah. Ya, paling berapa meter ya? Atau Srengenge Tegal Wetan, wah itu full. Nah kelaparan ya ditunda dulu di sana, karena pesen itu bisa 1 jam, karena ramai gitu. Nah itu. Jadi untuk menyemangati, untuk menyemarakan sebuah tempat ibadah ini sebetulnya hanya satu butuhnya, kekompakan. Kalau kita mau kompak harus telaten, jangan bosan-bosan. Wah saya ini nggak pernah teko, ini juga nggak pernah di WA, diomongi, diparani rumah nggak datang. Jangan bosan-bosan. Kalau itu memang umat sendiri, jangan ngajak umat lain ya. Kalau kita umat Klenteng ya ajak aja lah, nggak masalah, orang Klenteng kok. Kalau yang lain diajak terus ya bermasalah nanti. Ya. Jadi saya mohon maaf, saya sih sebetulnya pengen apa? Pengen agak berlama-lama di sini. Jamnya udah pas ini. Lihat itu jamnya. Saya janji jam berapa? Saya jam 10 harus harus check out dari sini. Ya saya mau ke Madiun. Untung yang di Madiun ini bisa saya undur, terserah saya sih. Madiun nanti aja gampang sama saya, diundur, bisa diundur. Ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat. Kita bukan hanya berdoa untuk sukses, tapi bagaimana kita berkarya, kita beraktivitas supaya Klenteng dan tempat ini menjadi sukses. Ya, saya langsung. Ya, ya. Sorry, saya harus. Ya. Sungguh merupakan suatu berkat yang luar biasa dari Dian Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini, hari Minggu, tanggal 28 April 2024, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, happy semuanya ya. Semoga kita bisa hadir di tempat ini, Ruko Royal Blok RH 21, guna menghadiri acara syukuran sekaligus acara pembukaan untuk penggunaan fasilitas dari Ruko Royal RH 21 ini, yang dimana dari pihak manajemen Royal yang telah dengan kerelaan, dengan tulus hati meminjamkan kita ruko ini sebagai fasilitas untuk kegiatan muda-mudi DITD Yaryakyong Mojosari. Untuk kedepannya bagaimana hal ihwalnya, awalnya idenya dari mana bisa
Ketua TITD Yerbiangyong maupun si muda-mudi dari TITD Yerbiangyong. Yang mana tentu saja harapan kita semua nantinya tempat ini bisa bermanfaat sambil menunggu kelenteng kita jadi ya. Yang tadi pagi kita sudah mengadakan acara selamatan untuk pasang kuda-kuda dan juga ruko ini tadi sudah diberkati oleh Yang Mulia Bante Wijayananda ya. Dan untuk selanjutnya semoga ruko ini kita harapkan bersama bisa memberikan manfaat, bisa memberikan nilai tambah bagi kita semua sebagai sarana keagamaan yang utama ya, di mana nanti kegiatan sekolah minggu akan kita mulai minggu depan tanggal 5 Mei pukul 9. Betul ya Andri? Pukul 9 ya. Juga nanti mungkin untuk selanjutnya kalau kebaktian kan di lantai 2. Nah yang di lantai bawah ini lantai 1 nanti multifungsi ya, kita gunakan untuk sarana pendidikan atau mungkin nanti sebagai sarana kesenian ya. Jadi mudah-mudi TITD nanti bisa lebih bersemangat, lebih berkarya. Tepuk tangan untuk mudah-mudi TITD ya, semoga dengan adanya ruko ini ya bisa menambah semangat, bisa untuk kita semuanya untuk mengembangkan kreativitas ya, demi kemajuan, demi regenerasi dari kepengurusan TITD Yerbiangyong untuk masa-masa mendatang. Demikian harapan kita. Baiklah, nanti ada serangkaian acara ya. Kita ini orang-orangnya sendiri ya istilahnya ya. Kita satu keluarga TITD Yerbiangyong. Kita akan nanti ikuti acara bersama sampai selesai. Diharapkan tidak ada yang pulang dulu sebelum acara usai. Baiklah, sekarang kita mulai serangkaian acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama akan diawali oleh sambutan dari Ketua TITD Yerbiangyong Mojosari kepada Bapak Ridyanjin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Namo Buddhaya, Beda Tongtien, salam sejahtera buat kita semua. Siang ini, Minggu 28 April, kita umat pengurus muda-mudi Kelenteng Yerbiangyong Mojosari punya gawe besar termasuk. Jadi besok-besok yang muda-muda ini bisa mengingat bahwa dimulainya sekolah minggu, pengukuhan pembentukan pengurus muda-mudi, melanjutkan kepengurusan kelenteng juga dimulai hari ini. Permisi Pak Brata Bu Brata yang telah banyak membimbing kita semua. Saya diminta protokoler untuk menyampaikan sambutan pertama mendahului Bapak Ibu. Jadi tonggak sejarah Mojosari untuk melanjutkan kepengurusan kelenteng itu setelah Covid dimulai dari hari ini. Saya melihat saya mewakili teman-teman pengurus kelenteng yang berkelanjutan juga. Saya sama Pak Don dipandu pengurus-pengurus yang baru, tapi sebagian besar juga wajah lama. Memperhatikan perkembangan muda-mudi yang antusias itu membentuk kepengurusan
bahu-membahu. Saya lihat kompak sekali, semangat sekali, solid, untuk diharapkan ke depannya juga makin solid. Karena bagaimanapun juga kita hidup ini kan juga harus bersosial. Masyarakat hidup bersosial ini penting untuk menjaga marwah kebaikan keluarga, kebaikan hubungan masyarakat ini ya bermasyarakat. Dari situ saya melihat Mojosari yang kota kecil ini dibimbing sama Pak Brata, Bu Brata, terus momennya juga pas, mudah-mudi dia sekali pasca menjadi panitia lomba karaoke Komda Jatim. Diambil dari timing itu pembentukan mudah-mudi terbentuk dengan baik. Harapan saya pengurus ini tidak ada senior junior, sebetulnya semua sama. Kita semua juga masih belajar. Bagaimana juga mengikuti perkembangan dunia luar juga cukup cepat sekali, walaupun dunia perkentengan kita masih istilahnya juga tahapnya belajar sama saja. Karena budaya Turko ini kan banyak dan panjang sekali. Yang dulu-dulu beberapa orang aja masih tahu-tahu. Nanti setelah itu kegiatan di luar, kita baru banyak menerima masukan mengenai budaya dan sembahyang konteng, manfaatnya, gunanya saat ini, gunanya akan datang. Itu setelah jadi pengurus banyak bersosialisasi di luar, baru mengetahui perkembangannya sampai di mana. Tapi berkat kopi Dian dan Kongco Konteng ya Dian Mojosari bisa terbentuk, kota kecil bisa terbentuk seperti ini. Semoga kedepannya makin solid. Tepuk tangan untuk mudah-mudi. Juga berkat bimbingannya ada Pak Sekyo, ada Pak Luki, ada seniornya mudah-mudi, Pak Weli dan lain-lain, Pak Oni, ini bisa menambah semangat baru untuk mudah-mudi berkiprah, berkarya untuk kebersamaan, kebaikan bersama. Saya kira itu sedikit ulasan dari kami mewakili pengurus periode lanjutan. Saya sebut lanjutan karena tata pemilihan secara aklamasi saya sama Pak Dom dan beberapa pengurus melanjutkan periode 2023 sampai 2028 ya. Bangsa
sesuai dengan urutan acara. Ini keputusan penetapan dan pengukuhan susunan kepengurusan tempat ibadah Tridharma Yadyaga Mojosari masa bakti 11 November 2023 sampai dengan 10 November 2028. 10 November pas hari pahlawan, menimbang satu, bahwa perlunya struktur kepengurusan TIPD Yadyaga Mojosari untuk kelangsungan kegiatan keagamaan umat dan tertib administrasi. Dua, bahwa untuk itu perlu segera diterbitkan surat keputusan tentang hasil daripada musyawarah Dewan Pembina dan Pengawas yang dimaksud di atas. Mengingat satu, UUD 45 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 tentang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan. Dua, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang pemberian pertimbangan untuk pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan. Tiga, Akte Notaris Dwi Rosuliati SH Nomor 02 tertanggal 4 Oktober 2023 yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pembina dan Pengawas tempat ibadah Tridharma Yadyaga Mojosari tanggal 5 November 2023 menetapkan susunan pengurus TIPD Yadyaga periode 11 November 2023 sampai dengan 10 November 2028. Dewan Penasehat ada 9 orang, saya sebut Jiang Cheng Chung, Wang nomor 2 Wang Yoksun, 3 Wu Tuan Gun, 4 Wang Fuji, 5 Tang Jingyang, 6 Bu Jiazi atau Bu Kaji, 7 Wu Sijiang, Gu Sijiang, 8 Jiang Fucung atau Jiu Hokcong, 9 Bapak Wang Wei. Selanjutnya Dewan Pembina dan Pengawas ada 3 orang, semua domisili di Mojosari, gentengnya juga di Mojosari, jadi cocok sekali. 1 Jiang Ceke atau Pak Edi, umumnya Pak Edi Mutiara ya, Edi Sucipto. Nomor 2 Wu Jiang Jen atau Bu Kacuan. Nomor 3 Ibu Wang Iban atau Cibua, terkenal di mana-mana dari lor sampai kidul. Sudah ya. Dewan Pengawas tugasnya mengawasi, tapi harapan kami tidak mengawasi saja, membimbing. Selanjutnya susunan pengurus telah ditetapkan sebagai berikut.
Satu ketua saya sendiri, Surasantoso, Lim Tianjin. Wakil ketua Honoto Bobitular, sebelah kanan saya, Wang Cetung. Sekretaris 1, Surya Sutawijaya. Langsung masuk aja. Oh, yang saya panggil maju. Ya, kebetulan Surya berhalangan. Anaknya sakit, istrinya juga gak enak badan. Ya, betul. Ya, terus sekretaris 1, Herman Santoso, Wang Tersem, tolong maju ke depan. Bendahara Indawati Wijaya, Cewawa, Bendahara 1. Oh, pembina. Yang cekak tadi pulang. Saya Bendahara 1 Adi Sarkara tidak bisa datang. Seksi Humas dan Pengembangan SDM Bapak Mingsen, Bapak Santoso, Wang Mingsen, mohon maju ke depan. Kedua Bapak Andi Kristiawan, Gong Suwen, Rudi Purnawan Wijaya, Wang Luki. Thank you.
saya berdua hanya menikmat. Ya, pesan saya jangan cuma hangat-hangat kayak ayam, kenceng kayak gitu. Wah, rame, mana peles, tidak dilanjutkan. Itu saya tidak berharap seperti itu ya. Nah, tentang Pak Ketua mengatakan adalah bimbingan dari Pak Brata dan Bu Brata, itu saya agak ini ya, enak, sungkan ya. Padahal kami berdua bukan apa-apa, kami hanya memfasilitasi untuk kita berkumpul bersama. Tapi segala sesuatu adalah anda sekalian. Kalau anda tidak berperan serta, tidak akan ada hari ini ya. Makanya untuk yang bapak-bapak pengurus senior itu berilah contoh pada yang muda-mudi. Dan untuk apa? Untuk regenerasi pada saat kita ini akan selalu berjaya ya. Semoga pengurusan ini nanti Mojosari, Kelenteng Mojosari, Dian di kota kecil tapi berjaya, ternama di seluruh Indonesia, seluruh Jawa Timur, bahkan Indonesia ya. Mudah-mudahan saya anak kecil ini mulai banyak sekali anak-anaknya ini ya, sudah mulai harus dibimbing dari sekarang. Putu-putu ini ya, buat saya itu ya. Nah, makanya itu nanti bisa berkelanjutan sampai selama-lamanya. Hidup Budi ya, dia mulai. Jayo. Jadi memang tempat ini kita tujukan untuk perkembangan TPD Yabdianggom khususnya. Karena saya kemarin sempat sharing-sharing ya ke tempat di Koyusin yang Maji Hijau. Ini dimana caranya Mojosari berkembang. Tapi kalau kita nunggu pembangunan selesai, maka begitu dibangun habislah uangnya. Ya, karena kalau menurut perkiraan saya pembangunan kurang lebih masih butuh paling cepat 2 tahun lagi. Itu terlepas dari dana saya nggak mikir. Justru dari sana saya pikir gimana caranya. Karena waktu itu sebelum kebakaran Kelenteng, ya dulu saya kan kebetulan waktu zamannya Kokayu, saya kan bagian kapitulan. Ya, saya dulu setelah Budi sudah tidak sempat misi, karena waktu itu kita dibantu oleh Bu Surati ya, istrinya Pak Edi. Maka sekarang minggu di Kelenteng itu sempat satu. Terus saya sebelum adanya jawaban kemarin dari Pusat, saya pribadi sebelumnya saya muter Mojokerto minta bantuan Romo atau Pandita untuk isi sekolah minggu. Karena minyak kita di Mojosari sudah bubar sama sekali. Terakhir kita hanya jaga Budi Komisi itu. Sementara Budi itu sekarang sempat gak kerja karena hanya ngurusi orang tuanya. Mengingat kondisi itu saya minta bantuan ke Mojokerto dan jawaban ini baru terjawab setelah kebakaran itu. Ya, jadi sebetulnya permintaan saya ke Cisam itu bukan tahun ini, tapi tahun lalu. Saya sempat ke Pak Edi, ke mana, ke Titi, ke Budayana di Trawulan juga tidak ada karena Mentari anaknya Ko Titi itu sempat nikah ya, dapat orang luar Jawa, ikutlah ke sana. Jadi jawaban ini merupakan permintaan saya tahun lalu. Nah, terus ke Yusin sama ciri-ciri gimana kalau sekolah minggu itu di tempat saya. Kalau tempatnya ke Yusin, saya kira ke Yusin nanti tidak bisa tidur. Anak-anak luar masuk ya, karena maksudnya tidak sesuai. Maka saya dengan teman-teman berpikirlah untuk supaya sekolah minggu itu diadakan di tempat lain. Nah, saya berpikir
kan Royal itu kebanyakan kan mayoritas kan sahamnya kan orang Kelenteng ya. Itu kan teman-teman juga tahu. Justru itu kita memberanikan diri untuk pinjam tempat di Royal. Nah kebetulan juga bersambut gitu. Ya mungkin semua itu ya sudah Quantum sudah ngatur keseluruhan ya, ada yang ngatur. Termasuk juga untuk pemberkatan tempat maupun kuda itu saya juga sempat tatap muka dengan Bante Nyarasila karena waktunya tidak bisa, karena Bante Nyarasila bisa tanggal 23, sementara tempat kuda-kuda untuk acara kuda-kuda kan tanggal 28. Nah kita diarahkan ke Bante Wijana. Ini juga kebetulan merupakan jawaban dari doa saya. Saya sebetulnya kepengen minta bantuan Bante Wijana karena dari teman-teman yang share ke saya, Bante Wijana itu lebih fleksibel, sangat fleksibel karena ada beberapa titik yang juga di backup oleh Bante Wijana. Salah satunya Madiun, ya. Dan tadi juga sempat Bante Wijana sempat nanti memberikan bantuan 1 romo untuk isi sekolah minggu ini. Ya, jadi cuma yang saya pesan untuk ketua muda-mudinya, terutama Andri, dalam hal pengelolaan sekolah minggu itu harus lebih luas. Ya, jadi kita bukan signifikan ya 1 kalimat itu aja. Ya, mudah-mudahan dengan hubungan ini teman-teman di sini termasuk ada Dewan Suro ya, Koyusin sama Cilice, ya, itu ya lebih berkembang dan juga Koyusin sama Cilice mudah-mudahan dengan beraktifnya di sini lebih aktif diberikan kesehatan, ya, banyak umur ya. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya. Pada hari ini pagi-pagi kita sudah melakukan pemberkatan oleh Yang Mulia Bante Wijana di lantai 2 dan kita sudah melihat tempat yang akan digunakan untuk sekolah minggu dan kita juga telah melakukan pelantikan kepengurusan baru 2023 sampai 2024. Saya di sini untuk menjelaskan tentang tempat Ruko Royal ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Royal yang telah bersedia meminjami, memfasilitasi tempat ini. Sehingga kita punya, walaupun konten belum jadi, kita punya tempat untuk melakukan pengolahan SDM. Kita bisa melakukan sekolah minggu. Yang lantai 1 ini kita bisa gunakan untuk kerjasama dengan KBBT, bahasa Mandarin, atau mau dipakai untuk kesenian, ibu-ibu mau menari ya, mau disilakan, dipersilakan. Nah, sekarang saya di sini mewakili si muda-mudi untuk menjelaskan kenapa sih sekolah minggu itu sudah lama vakum, tapi harus diadakan lagi. Ya, kan sudah lama vakum kita ini sekolah minggunya. Karena saudara-saudara semua, teman-teman semua, sekolah minggu ini menurut saya memegang peranan yang penting. Karena kita mengajari anak mulai dari kecil, mulai umur 4, 5, 6 tahun sampai SD, SMP, SMA, merupakan fondasi buat TITD kita. Jadi kita menyediakan guru, kita ada wanita, kita kenalkan ke anak-anak mulai dari dini. TITD itu seperti apa? Kita sembahyang itu untuk apa? Buddha itu siapa? Dan juga tiap hari Minggu nantinya sekolah minggu ini kita adakan kebaktian, kita ajarkan mereka membaca parita itu fungsinya untuk apa? Dan kita juga ada dana paramita. Jadi sekolah minggu ini kita tidak tarik biaya, free. Tapi ada dana paramita yang secara sukarela. Nah, kita mengajarkan anak mulai dari kecil.
sharing itu seperti apa. Jadi mereka dari kecil ini biar tahu hidup ini juga selain untuk berbakti ke orang tua, suatu saat mereka sudah dewasa untuk bekerja, tapi juga untuk kehidupan bersosial. Nah, maka dari itu kita mulai membina sekolah minggu ini dari usia dini. Ya seperti usaha itu kan kita kalau bisa dari hulu ke hilir ya. Dari mulai anak kecil sampai nanti mereka jadi penerus TIDD ini kita lakukan dari sekarang. Mereka kita kasih edukasi setiap minggu. Jadi ada guru juga nanti mereka itu lama-lama terbiasa karena tiap minggu sudah ada edukasi dan juga ada menjadi suatu kebiasaan. Ini kan kebiasaan yang positif. Jadi itulah saya di sini menjelaskan kenapa sekolah minggu itu harus ada. Dan mohon supportnya. Kita muda-mudi ini juga mohon bimbingan dari yang senior, dari Pak Brata, Bu Brata, dari Ketua TIDD dan jajaran pengurusnya. Karena muda-mudi ini tanpa bimbingan dari mereka juga tidak akan jadi. Yang kedua, saya mohon supportnya. Kita bisa memfasilitasi, kita bisa mencarikan guru. Tapi kalau murid-muridnya, umat-umatnya dari misalkan salah satu pengurus ada mempunyai anak atau cucu, cici, tolong didorong biar masuk ke sekolah minggu TIDD. Karena kita bisa memfasilitasi, tapi kalau nggak ada orangnya, nggak ada supportnya, kita juga sama aja bohong ya. Jadi mohon supportnya supaya semua anak-anak yang ada khususnya di wilayah Mojosari tolong didorong supaya mereka mau ke sekolah minggu. Dan untuk muda-mudi TIDD baik yang disebutkan di kepengurusan ataupun tidak, kita mesti guyup rukun gotong royong lah supaya sekolah minggu ini tetap ada. Jangan sampai vakum lagi. Ya, minta tolong bantuan dan supportnya supaya sekolah minggu ini bisa terus berjalan. Ya, sekian dari saya dan terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.